Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Blongkot dengan NIM 151423117. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu integrasi STEM dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran STEM merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 5 bidang ilmu secara terpadu, yaitu sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Pembelajaran STEM merupakan sebuah pembelajaran yang kontekstual, di mana anak akan memahami peristiwa-peristiwa di sekitar mereka. Pembelajaran STEM mengajarkan anak untuk memecahkan masalah sehingga anak mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pengetahuan yang anak miliki. Aktivitas pembelajaran yang baik adalah ketika anak dapat terlibat secara langsung pada proses pembelajaran, serta anak mampu mengembangkan konsep yang diketahui dengan cara mencoba. Pendekatan pembelajaran STEM memiliki dampak positif pada pembelajaran. Metode STEM dapat mengembangkan kognitif anak didik, keterampilan, dan sikap mereka. Pada pembelajaran STEM, anak tidak hanya diajarkan pengetahuan secara teori saja, namun juga praktik. Dengan demikian, anak akan mengalami secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga pengetahuan anak akan lebih banyak dan lebih bermakna. Penerapan pendekatan STEM pada umumnya menggunakan proses desain rekayasa atau engineering design process. Meskipun terdapat variasi tahap-tahapan EDP yang ditemukan dalam literatur, tahapan-tahapan tersebut biasanya terdiri dari klarifikasi masalah, perakitan program untuk kebutuhan, perencanaan desain, pembuatan pengujian, dan pengoptimalan prototipe, analisis produk, dan presentasi. Untuk kepentingan pembelajaran, tahap-tahap tersebut dapat disederhanakan menjadi 5 tahapan, yaitu menanya, mengimajinasikan, merencanakan, mengkreasi, dan memperbaiki. Selain meningkatkan kemampuan berpikir kritis, integrasi pendekatan STEM juga berkontribusi terhadap meningkatnya keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. Pembelajaran yang bersifat kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari membuat peserta didik lebih tertarik dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Peserta didik menjadi lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat, berdiskusi, serta bekerja sama dalam kelompok. Kondisi ini mendukung berkembangnya keterampilan abad ke-21, seperti kolaborasi dan komunikasi yang sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan saat ini. Dengan demikian, integrasi pendekatan STEM dalam pembelajaran IPA memiliki implikasi penting terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik, tetapi juga mendorong terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, pendekatan STEM layak dijadikan sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran IPA yang efektif dan berkelanjutan di sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran STEM. Penerapan pendekatan STEM dalam pembelajaran harus dapat mengintegrasikan semua komponen, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat mengintegrasikan komponen STEM adalah pembelajaran berbasis proyek PJBL, pembelajaran berbasis inquiry based atau based learning, pembelajaran berbasis pertemuan, discovery based learning, pembelajaran berbasis masalah, PBL. Peserta didik diharapkan dapat menguasai kemampuan abad 21 sehingga bisa menghadapi semua tantangan yang kompleks. Upaya untuk mencapai itu dengan mengaplikasikan pembelajaran berbasis STEM. Pembelajaran dengan menggunakan STEM adalah perpaduan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics dengan penambahan unsur arif yang di dalamnya mencakup desain, kreativitas, dan inovasi. STEM sangat sesuai diaplikasikan dalam pembelajaran kurikulum 2013 dengan tematik yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran STEM merupakan kunci penting pendidikan yang menggoyang era 5
STEAM adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, ataupun STEAM sebagai suatu pembelajaran yang terintegrasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Quigley, DKK, bahwa dengan menggunakan STEAM memberikan kesempatan kepada pendidik untuk dapat mengajar dengan integrasi disiplin ilmu yang berangkat dari sebuah masalah, sehingga siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Hal ini pun diperkuat oleh Brown et al. Dalam 2003 dalam artikelnya menyatakan bahwa pengalaman belajar siswa harus sesuai dengan pengalaman siswa, disesuaikan dengan latar belakang siswa sehingga mereka akan tampil dalam memecahkan masalah yang sesuai dengan keseharian siswa yang sering mereka temui. Nadelson et al. 2012 dalam artikelnya menjelaskan bahwa STEAM terdapat konteks ilmu di dalam, yaitu Scientific Inquiry, di mana siswa dipersiapkan dan diajarkan untuk dapat berpikir dan bertindak seperti seorang ilmuwan, sehingga diperlukan level pengetahuan yang tinggi, yaitu proceeding, seminar, dan diskusi. Nasional Pendidikan Dasar 2020 ISSN 254955801 tema transformasi pendidikan menyongsong SDM di era society. Aktivitas min-on dapat dikumpulkan bahwa STEAM dapat menumbuhkan keterampilan berpikir tinggi siswa. Pembelajaran tematik integratif berbasis STEAM perlu diaplikasikan dalam pembelajaran ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yaitu kriteria DKK dikembangkan sehingga bisa sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Pendekatan STEAM dapat memungkinkan siswa untuk menghubungkan pengetahuan mereka di bidang-bidang sama, teknologi, teknik, dan matematika, sehingga diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat seperti yang dikemukakan oleh pendekatan STEAM adalah pembelajaran yang menggunakan oleh kaidah-kaidah keilmuan. Pendekatan STEAM atau metode ilmiah pada umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, dan mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Kemudian menurut Baby 2013, tujuan pendidikan STEAM adalah agar siswa memiliki kesadaran akan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika dalam menghadapi permasalahan dan pertanyaan di kehidupan sehari-hari, dan mampu menyelesaikan serta menanggapi pernyataan terkait isu-isu yang berada di kehidupan, sehingga mampu menerapkannya pada dasar disiplin ilmu yang nantinya akan berujung membangun lingkungan sosial yang kerintelektual dan menjadi warga negara yang baik serta mampu mengemukakan gagasan yang logis. Desain pembelajaran STEAM ini juga selaras dengan dua pembelajaran abad 21, di mana diharapkan siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan bakat dan minat mereka serta memiliki kemampuan bekerja sama, mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri, memiliki kreativitas, dan motivasi dalam memberikan perubahan terhadap kemajuan bangsa. Kemudian menurut Zubaida 2019, STEAM memperdayakan guru untuk pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan 5 disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, dan menumbuhkan lingkungan kerja yang inklusif di mana semua siswa yang terlibat berkomunikasi berbeda dengan model pembelajaran tradisional pendidik yang menggunakan kerangka STEAM. Menyatukan disiplin ilmu, meningkatkan sinergi dinamis antar proses sekaligus melalui pendekatan holistik tersebut. Bahkan bagi siswa yang tidak memiliki karir di salah satu bidang STEAM atau STEM, keterampilan siswa yang diperoleh dalam pembelajaran ini dapat ditransmisikan ke dalam hampir semua karir ke depan. STEAM menggabungkan seni dengan pembelajaran STEAM untuk bertujuan meningkatkan keterlibatan siswa, kreativitas, inovasi, keterampilan, pemecahan masalah, dan manfaat kognitif lainnya. Dan untuk meningkatkan keterampilan kerja, misalnya kerja tim, komunikasi, kemampuan beradaptasi yang diperlukan untuk karir dan kemampuan ekonomi. Yakman Tritiyatma 2075, pembelajaran dengan pendekatan STEAM merupakan pembelajaran kontekstual di mana siswa akan diajak memahami fenomena-fenomena yang terjadi dekat dengan dirinya.
Dengan demikian, pembelajaran abad 21 melalui pendekatan STEAM yang dibutuhkan oleh siswa-siswi di Indonesia sebagai upaya untuk melatih kemampuan dan abad mereka menghadapi permasalahan abad 21. Kompleksitas abad 21 dewasa ini menuntut kemampuan dari berbagai bidang dan pembelajaran berbasis STEAM dapat menjadi persiapan dan latihan menghadapi semuanya. Desain, kreativitas, dan inovasi merupakan unsur art yang dipadukan yang pada awalnya STEAM menjadi STEAM atau penambahan unsur ART. Baik, saya Mita Aruliana. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran STEM di kelas. Kelebihan yang pertama yaitu mengasah kemampuan berpikir kritis siswa. Pembelajaran STEM menggabungkan 5 disiplin ilmu, yakni sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Dengan gabungan kelima disiplin ilmu ini, siswa dilatih untuk dapat menggunakan teori dan praktek sekaligus untuk mengidentifikasi sekaligus memecahkan permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membuat kemampuan berpikir kritis siswa menjadi lebih terasah. Misalnya, ketika mereka menghadapi perubahan iklim, maka mereka harus mempraktekkan berbagai teori atau ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kelebihan yang kedua yaitu mendorong kreativitas siswa. Adanya komponen seni dalam pembelajaran STEAM bertujuan untuk mendorong kreativitas siswa. Dengan adanya seni dalam model pembelajaran ini, siswa dapat mengilustrasikan konsep STEM dengan cara yang lebih kreatif dan imajinatif. Tak hanya itu saja, komponen seni ini juga memberikan siswa ruang untuk dapat mengekspresikan ide-ide baru yang dimiliki ke kehidupan nyata dalam berbagai bentuk seperti musik, tarian, gambar, video, atau drama. Kelebihan yang ketiga yaitu memperluas sudut pandang siswa. Pembelajaran STEAM menggunakan pendekatan interdisipliner. Nah, pendekatan interdisipliner ini adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang ilmu. Dengan pendekatan ini, siswa dapat melihat keunikan dari masing-masing disiplin ilmu sekaligus mengajarkan mereka bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan tidak hanya melibatkan satu disiplin ilmu saja, tapi bisa 2, 3, bahkan lebih disiplin ilmu. Nah, kelebihan yang terakhir atau yang keempat yaitu mendorong siswa untuk berkarir di bidang STEM. Karir di bidang STEM masih kurang diminati karena dianggap terlalu sulit, terutama bagi siswa perempuan. Nah, hal ini dikarenakan karir di bidang STEM didominasi oleh laki-laki. Dengan menerapkan pembelajaran STEM sejak dini akan mendorong minat siswa serta meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berkarir di bidang STEM. Jadi itu saja kelebihan pembelajaran STEM di kelas. Selanjutnya ada kekurangan pembelajaran STEM. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru mengenai pembelajaran STEM. Mengingat model pembelajaran ini masih terbilang baru, tak sedikit guru yang masih kurang memahami penerapan pembelajaran STEM di kelas. Alhasil, guru masih menerapkan model pembelajaran lama yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Kekurangan kedua pembelajaran STEM yaitu siswa cenderung kurang menghargai mata pelajaran lain. Nah, kekurangan pembelajaran STEM berikutnya adalah adanya kemungkinan membuat siswa cenderung kurang menghargai mata pelajaran lain, seperti pendidikan agama, pendidikan Pancasila, ilmu pengetahuan sosial, olahraga, dan sebagainya. Hal ini akan membuat siswa abai dan tidak menganggap penting mata pelajaran di luar STEM, sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Mereka akan lebih berfokus pada mata pelajaran yang masuk ke dalam komponen STEM karena dianggap lebih penting. Padahal, mata pelajaran lain sama pentingnya dengan mata pelajaran STEM. Kekurangan pembelajaran STEM yang terakhir yaitu memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Tidak semua sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung penerapan pembelajaran STEM di sekolah, khususnya sekolah yang berada di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Hal ini membuat guru tidak dapat menerapkan model pembelajaran STEM di kelas. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pada
Pada bagian ini, saya Siti Nurhalisa Nusu akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran STEM. Meskipun di sekolah kita sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai untuk menerapkan pembelajaran STEM secara optimal, tidak ada salahnya kita memahami terlebih dahulu alur dan tahapannya. Dengan memahami konsep dan langkah-langkahnya, ketika fasilitas sudah mendukung, kita tidak akan mengalami kesulitan dalam menerapkannya di kelas. Pada dasarnya, pembelajaran STEM memiliki prinsip kerja yang mirip dengan cara kerja seseorang insinyur atau engineer dalam menciptakan suatu produk atau teknologi. Proses ini dikenal dengan istilah Engineering Design Process atau EDP. Proses ini menekankan pada pemecahan masalah secara sistematis dan kreatif. Adapun langkah-langkah pembelajaran STEM, yaitu langkah pertama adalah ASK, yaitu menemukan masalah dan solusi. Pada tahap ini, siswa diajak untuk peka terhadap lingkungan sekitar. Mereka mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan yang ada di sekitar mereka. Setelah masalah ditemukan, siswa menetapkan kriteria dan batasan sebagai dasar dalam merancang solusi. Tahap ini melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. Langkah kedua yaitu adalah imagine, yaitu membayangkan produk sebagai solusi. Setelah menemukan masalah, siswa mulai membayangkan produk apa yang bisa dibuat untuk mengatasinya. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara berkelompok agar siswa dapat berdiskusi, bertukar ide, dan mengembangkan gagasan bersama. Mereka dapat membahas desain produk, cara kerja, serta bagaimana produk tersebut akan dibuat. Tahap ini melatih kreativitas dan kemampuan kolaborasi. Langkah ketiga adalah plan, yaitu membuat perencanaan produk. Pada tahap ini, ide yang sudah dibayangkan mulai dituangkan dalam bentuk yang lebih konkret, seperti sketsa atau gambar rancangan. Siswa menentukan bentuk, ukuran, bahan yang digunakan, serta langkah-langkah pembuatannya. Tahap ini melatih kemampuan perencanaan dan ketelitian siswa. Langkah terakhir adalah create dan improve, yaitu membuat dan menguji coba produk. Siswa merealisasikan rancangan yang telah dibuat menjadi sebuah produk nyata. Setelah itu, dilakukan uji coba untuk melatih apakah produk sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jika masih terdapat kekurangan, siswa melakukan perbaikan dan menyempurnakan hingga produk menjadi lebih baik. Tahap ini melatih sikap pantang menyerah, kemampuan evaluasi, dan problem solving. Baik, di sini saya Revanti Elsa Aprianti akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu contoh-contoh pembelajaran STEM di kelas. Baik, contoh yang pertama yaitu membangun jembatan dengan material terbatas disiplin terlibat, yaitu teknik, matematika, dan sains. Siswa diberi tugas untuk merancang dan membangun model jembatan mini menggunakan material yang terbatas, misalnya stik es krim, karet gelang, dan lem. Mereka diharuskan untuk merencanakan dan menghitung kekuatan struktur jembatan, serta menguji kekuatannya dengan menambahkan beban hingga jembatan tersebut rusak. Contoh pembelajarannya yang pertama yaitu sains, di mana siswa memahami konsep gaya dan beban, serta bagaimana material tertentu dapat mendistribusikan beban. Yang kedua itu matematika, yaitu siswa belajar tentang pengukuran panjang dan sudut, serta menggunakan perhitungan untuk menentukan kekuatan struktural. Kemudian yang ketiga yaitu teknik, yaitu siswa mempraktikkan prinsip-prinsip teknik sipil dalam merancang jembatan yang efisien dan kuat. Hasilnya, siswa memperoleh pemahaman tentang bagaimana desain dan material berpengaruh pada kekuatan struktural suatu objek.
Contoh yang kedua yaitu melukis dengan teknik geometri disiplin terlibat, yaitu ada seni dan matematika. Siswa membuat karya seni dengan memanfaatkan bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga, dan persegi untuk menciptakan pola atau desain yang menarik. Mereka menggunakan perhitungan geometris untuk menentukan ukuran dan proporsi elemen dalam karya seni. Contoh pembelajarannya yaitu yang pertama seni. Siswa mengembangkan keterampilan visual dan kreativitas dalam menggunakan bentuk geometris untuk menciptakan karya seni yang simetris dan estetik. Yang kedua yaitu matematika. Siswa belajar tentang konsep geometri, pengukuran, dan proporsi dalam seni. Hasilnya, siswa dapat menggabungkan seni dan matematika untuk menciptakan desain artistik yang terstruktur dan simetris. Contoh yang ketiga yaitu pembuatan video dokumenter tentang ilmu alam disiplin terlibat, yaitu ada seni, teknologi, dan sains. Siswa membuat video dokumenter yang menggambarkan fenomena alam atau eksperimen ilmiah yang mereka lakukan. Mereka merencanakan, merekam, dan mengedit video serta menggunakan narasi untuk menjelaskan konsep ilmiah. Contoh pembelajarannya yang pertama yaitu seni. Siswa mengembangkan keterampilan dalam pembuatan video, pencahayaan, pengambilan gambar, dan narasi visual. Yang kedua yaitu teknologi. Siswa belajar menggunakan perangkat lunak pengeditan video dan alat perekaman digital. Yang ketiga yaitu sains. Siswa mengkomunikasikan temuan ilmiah mereka secara efektif melalui media digital. Hasilnya, siswa mengembangkan keterampilan komunikasi ilmiah dan produksi media digital.